Selamat sore teman-teman. Pada video kali ini saya baru saja datang dari membeli laptop P1411CJ. Nah, ini adalah salah satu laptop keluaran Asus Core i3 dengan memakai SSD 256. Adapun kekurangan dari laptop ini adalah dia belum memakai VGA tambahan dan juga media penyimpanannya itu masih sangat kecil sekali, yaitu cuma 256. Tapi keunggulannya itu dia sudah memakai SSD, jadi dia lebih cepat dan lebih enak. Nah, ini belum saya buka, masih tersegel rapi di sini, masih tersegel rapi. Nah, sebelum saya lanjutkan video ini, kalian jangan lupa komen, like dan subscribe video saya kali ini, dan tentunya tekan tombol lonceng agar kalian tahu lebih banyak lagi barang-barang nanti yang akan kita unboxing lagi. Nah, mari kita buka apa saja yang terdapat dalam dus laptop Asus P1411CJ ini. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia P1411CJ. Nah, seperti ini dia. Nah, ini masih tersegel rapi. Baiklah, sekarang akan kita buka dalam dusnya ini apa saja yang terdapat. Nah, di sini kita potong. Set. Nah, seperti ini dia dalamnya. Pada laptop Asus biasanya, seri-seri biasanya ini, kita di dalam dusnya ini masih terdapat dus juga. Nah, di sini terdapat tas ransel bawaan dari Asus seperti ini. Terus di sini juga terdapat dus lagi satu untuk penyimpanan laptopnya. Nah, ini dia seperti ini. Nah, seperti ini dia. Baiklah, mari kita buka untuk laptopnya. Di sini ada pelindung dari kardus. Terus di sini ada charger. Chargernya kecil sekali. Ini chargernya kecil, simple ya, kecil seperti ini. Terus di bagian ini terdapat laptopnya. Nah, mari kita buka. Wow, desainnya bagus, elite. Dia seperti laptop VivoBook model-model lainnya, sama seperti itu desainnya. Sekarang kita akan buka dalamnya seperti apa. Nah, di sini, wow, ternyata dia di bagian top touchpad-nya ini dia terdapat angka touchscreen 1, 2, 3. Nah, fungsinya ini kemungkinan untuk menghitung menggunakan kalkulator pada laptop. Kita belum tahu, kita sekarang akan coba apa fungsi dari touchscreen yang isi angka tersebut. Terus pada bagian samping di sini terdapat colokan powernya. Di sini juga terdapat USB tipe C. Di sini ada HDMI, penghubung HDMI. Nah, di sini ada juga lagi satu, yaitu colokan USB. Terus pada samping kanannya dia terdapat 2 tempat USB. Terus yang lagi satu ini adalah untuk kabel 3,5 jack. Nah, di sini ada untuk input memori. Di sini ada lampu-lampu untuk charger dan untuk power. Nah, mari sekarang kita hidupkan seperti apa dia. Dengan budget sekitar 6.800.000-an, 6.600.000 sampai 6.800.000-an, kalian sudah mendapatkan laptop Core i3 dengan SSD 256 dan juga memakai prosesor Intel Core i3 generasi ke-10. Baik, sebentar kita akan buka. Setelah kita buka, kita akan klik apa saja yang ada di dalamnya ini. Baik, terus ikuti. Now let's get it connected to a network. Just so you know, connecting to a network. Next up, the legal stuff. Type what you want to name your account. Okay. These are the
get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Baiklah teman-teman, ini adalah tampilan awal ketika laptop ini sudah selesai kita install Windows-nya. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang terdapat di dalam laptop ini. Di sini kita bisa tekan diag, enter, yes. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini dia laptop ini punya nama ini. Terus operating system yang dipakai adalah Windows 10 Home Single Language 64 bit. Untuk bahasanya Inggris. Terus sistem manufakturnya memakai Asus TEC Computer INC. Sedangkan sistem modelnya dia adalah VivoBook Asus Laptop X415JA P1411CJA. BIOSnya menggunakan BIOS X415JA dia. Untuk prosesornya ini dia udah memakai Intel Core i3 generasi ke-10 seperti ini, 10005G1 CPU at 12 GHz. Nah, seperti ini. Sedangkan memorinya dia sudah 4 GB. Baik, coba kita buka menggunakan CPU Z. Apa sajakah yang terdapat di dalamnya? Di sini saya akan install CPU Z-nya untuk mengetahui. Tadi udah saya download kebetulan CPU Z-nya. CPU, enter. Nah, ini dia CPU Z-nya. Mari kita install sekarang. Nah, ini sudah selesai install sekarang. Sekarang kita buka menggunakan CPU Z, apa saja informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, ini dia. Ini prosesornya. Nah, untuk prosesornya dia memakai Intel Core i3 generasi ke 1005G1. Nah, ini dia informasinya. Kode name-nya SLEC. Ini dia packaging juga soket 1526 FCBGA. Nah, seperti ini. Terus untuk chipsnya seperti ini. Sedangkan untuk mainboardnya dia memakai Asus TEC Computer INC. Modelnya sama seperti X415JA. Dia modelnya menggunakan model X415JA. Sedangkan dia memakai PCI Express 3.0. Nah, untuk memorinya dia memakai memori 4 GB DDR4 single, satu memori. Terus untuk grafiknya dia memakai grafik bawaan yaitu Intel UHD grafik. Dari boardnya yaitu Asus TEC Computer. Dia tidak terdapat grafik tambahan seperti itu. Terus dia cuma Core i3 seperti ini, dia Core i3 biasa dia seperti di monitornya ini. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, nah sekarang kita mau cek apa fungsi angka-angka yang ada pada touchpad ini. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan kalkulator. Saya kira karena saya belum coba, tombol ini pasti mempermudah kita untuk memakai kalkulator atau mengetik angka-angka seperti fungsi pada numlock. Nah, di sini ada dia tombol untuk on off. Di sini saya tekan dia, saya tekan. Nah, sampai keluar lampu seperti itu, berarti dia sudah fungsi ini untuk angkanya ini. Coba saya klik di sini. Terus di sini saya ketik 80 dikali 60. Nah, di sini coba saya enter. Dia keluar hasilnya 4800. Ini fungsinya ketika kita gunakan pada kalkulator. Apa ini kita bisa gunakan pada yang lainnya? Nah, seperti pada mengetik sesuatu gitu.
tetap bisa kita gunakan. Nah, seperti ini yang di bawah ini, di tombol start semuanya tetap berfungsi dia. Kalau ini hidup, fungsinya dia sama seperti numlock yang ada di keyboard komputer yang sering kita gunakan untuk menghitung. Nah, itu kelebihan dari fungsi ini. Jadi dia menaruhnya itu di keypad sehingga tidak memakan ruang atau tidak memakan tempat yang lebih luas lagi. Jadi itu adalah keunggulan dari laptop ini. Nah, sedangkan untuk untuk media penyimpanannya dia cuma 256 saja. Jadi media penyimpanannya itu kecil, menurut saya sih cukup sangat kecil dia. Jadi kalian kalau ingin memperbesar, kalian bisa mengupgrade media penyimpanan tersebut, yaitu SSD-nya, dengan mengganti SSD yang lebih besar lagi. Nah, di sini untuk laptop yang baru seperti biasa harus kita update dia gininya. Di sini saya konekkan pakai internet saya pribadi. Di sini pasti akan banyak dia. Di sini akan banyak aplikasi-aplikasi yang belum terupdate. Jadi di sini untuk laptop baru sebaiknya kalian update terlebih dahulu supaya nanti pada saat penggunaannya jauh lebih nyaman. Di sini kita bisa tekan Windows Update. Windows Update. Kemudian kalian klik check for update. Ini saya matikan dulu biar lebih mudah. Ini juga ada McAfee seperti ini, dia bawa nanti virusnya mungkin ya. Baik, sambil menunggu kalian bisa lihat bodinya ini dengan laptop tipe 14 inch. Nah, ini dia update-updatean yang harus kita update ketika kita baru membeli laptop. Nah, seperti ini dia. Banyak sekali yang belum terupdate seperti Asus TUF komputer, Windows software removal-nya ini. Nah, ini semuanya masih banyak sekali perlu kita update ini supaya nanti ketika kita memakai laptopnya itu bisa lancar dan bisa enak. Baik, sambil menunggu proses update-nya, kalian bisa lihat bodinya. Bodinya sama seperti Asus VivoBook yang lainnya. Dia memakai, kalau nggak salah ini bahannya perpaduan antara plastik. Nah, terus dia ini adalah layarnya pakai layar 14 inci. Artinya laptop ini nyaman dipakai, sangat simpel, dan justru dengan adanya tambahan seperti numlock yang ada di touchpad ini sangat membantu kita ketika kita melakukan proses penghitungan. Nah, terus itu adalah salah satu dari kelebihan daripada laptop ini. Terus untuk kekurangannya itu dia media penyimpanannya cukup kecil, tapi dia juga tidak memakai VGA tambahan. Jadi kalau untuk dipakai hanya untuk pakai ngetik cukup aman lah laptop ini. Tapi kalau untuk pakai desain grafis sebaiknya jangan, karena dia tidak memakai VGA. Baiklah teman-teman, sekian review laptop Asus P1411CJ ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video saya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten videonya. Seperti yang tadi telah kita bahas, bahwa di laptop ini memiliki media penyimpanan yang sangat kecil, yaitu cuma 256 GB, tapi dia berupa SSD. Jadi untuk booting Windows-nya ini sangat cepat. Nah, untuk kelebihannya, dia sudah di touchpad-nya itu sudah ada pengaturan mengetik angka, nah seperti numlock pada komputer-komputer lainnya. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya. Thank you.